Puji Tuhan, haleluya. Saat kita datang mencari Tuhan, Dia Allah yang tidak jauh, Dia dekat dengan setiap kita, dan kita akan menemukan Tuhan. Maka saat ini mari kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan, mencari wajah-Nya, dan kita akan menemukannya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang.
sebelum kita mencarinya, Dia Allah yang punya inisiatif untuk menjumpai setiap kita terlebih dahulu, pribadi lepas pribadi. Ada satu pujian yang sangat-sangat menguatkan. Kalau ini bisa memberkati saya, bisa menguatkan saya, maka kerinduan saya, setiap kita yang mendengarkan pujian ini, kita menyadari bahwa kita hidup hanya karena Tuhan. Apapun yang menjadi setiap pergumulan kita, Dia menghampiri kita di tempat dimanapun kita berada saat ini. Yesus menghampiriku, Yesus menjamahku dan membangkitkan aku. Yesus hidupkanku, Yesus menghampiriku, Yesus menjamahku dan membangkitkan aku. Yesus hidupkanku, Yesus menghampiriku, Yesus menjamahku dan membangkitkan aku. Yesus hidupkanku dan membangkitkan aku. Yesus hidupkanku dan membangkitkan aku. Yesus hidupkanku. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan beri bagi kita. Pastinya di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Satu firman Tuhan yang rindu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa di hari-hari ini kita perlu mendekat kepada Tuhan. Untuk itu kita butuh akses. Satu hal yang pernah saya alami bahwa sewaktu saya liburan dengan anak-anak saya pergi ke sebuah hotel dan saya harus menginap di sana. Sebelum saya untuk menikmati fasilitas yang ada di hotel itu, saya butuh kunci akses untuk masuk ke dalam kamar. Saya butuh kunci akses untuk menikmati fasilitas kolam renang dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketika menerima kunci akses, saya bisa menggunakan seluruh fasilitas itu. Tapi satu hari saya keluar dengan kunci akses yang sama, kemudian saya gabungkan dengan handphone saya, ternyata aksesnya nggak bisa berguna lagi. Terjadi sesuatu di dalam kunci akses itu sehingga aksesnya tidak bisa digunakan kembali. Sewaktu saya masuk ke kamar saya nggak bisa, saya mau naik lift saya nggak bisa. Kemudian saya panik, gimana ini? Tetapi ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya kembali ke lobi dan kemudian saya berkata kepada reception untuk kembalikan kunci aksesnya untuk bisa masuk ke dalam kamar. Apa yang saya lihat di sana adalah
Nama saya masih ada di daftar tamu, tapi kunci saya rusak. Dan saya waktu kembali kepada reception, saya kembali kepada jalur di mana saya harus kembali bisa menemukan kunci akses itu kembali. Maka saya akan menerima seluruh kendali penuh atas kamar saya. Hal ini membuat saya merenungkan satu hal. Tuhan juga sudah memerintahkan kita untuk mendekat kepada Dia. Saya rindu membacakan firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di ayat yang keenam, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini adalah sebuah perintah, carilah aku. Di perjanjian lama sudah disampaikan bahwa ini perintah untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ini ada satu perintah untuk kita tetap terus mencari Tuhan. Yesaya juga menyampaikan satu pesan, yaitu di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau tadi di Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi ada masanya Tuhan tidak bisa lagi ditemui. Kemudian berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini sebuah perintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu ajakan bagi kita untuk kita bisa menikmati akses, di mana di sana ada fasilitas yang luar biasa. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Buat apa kita memiliki dunia ini tapi kalau kita nggak hidup? Ini adalah satu hal yang penting bagi kita hari-hari ini. Di mana di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar, orang takut untuk mengalami satu penyakit, mereka takut kehilangan nyawanya, tetapi waktu kita datang mencari Tuhan, kita akan hidup. Maka hari ini, mari kita melihat bersama-sama bagaimana kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau ini sudah sebuah perintah, maka ada satu hal pandangan yang kita harus lakukan. Bagaimana kita mendekati, bagaimana kita mendapati supaya kita mendekat kepada Tuhan. Satu, yang pertama adalah dari sudut pandang Allah. Jadi ada dua sisi yang akan kita lihat. Dari sudut pandang Allah seperti apa? Yang pertama, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan ayat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Pertama, dari pandangan Allah, bahwa Allah yang berinisiatif menarik kita untuk mendekat kepadanya. Bayangin kalau saya pergi ke hotel tadi, hotel itu nggak membuka pintu buat saya. Ngapain saya ada di sana? Saya mau punya uang 1 miliar juga nggak bisa saya ada di sana. Jadi pintu terbuka buat kita. Itu dari sudut pandang Allah. Kita punya akses, kita punya jalan untuk ke sana. Ini adalah kemauan Bapa. Bapa yang mau kita untuk ada masuk ke dalam kehidupannya, untuk menikmati semua fasilitas itu. Nah, pandangan ini menjadi hal yang menarik bagi kita. Kemudian yang kedua adalah Yesus yang sebagai jalan menuju Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus adalah jalannya. Kalau disebut, kalau itu sebuah hotel, dialah pintunya. Kalau nggak ada pintunya, kita nggak bisa masuk. Jadi Bapa sudah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam. Dia berikan pintunya. Dia berikan pintu buat kita. Nah,
Sekarang kita butuh apa kalau sudah ada pintu? Kita butuh aksesnya. Kuncinya apa? Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan di dalam Efesus 2:18, Roh memampukan kita untuk datang mendekat kepada Allah. Efesus 2 ayat yang ke-18, saya rindu membacakan ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-18 dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Beroleh jalan masuk. Ingat, kuncinya ada. Pintu udah ada. Fasilitas yang sudah disiapkan. Bayangin Bapak Ibu, ini dari sudut pandang Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Bagaimana dengan kita? Nah, hal yang kedua, berarti dari sudut pandang manusia, bagaimana kita lihat? Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang kita, kita harus percaya. Yang pertama adalah kita harus percaya. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua, Roma pasal ke-5 ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita harus percaya. Sebelum saya pergi ke hotel, pastinya saya harus cari tahu dulu, ini hotelnya apa ini? Bintang berapa ini gitu ya? Fasilitasnya apa? Kemudian saya percaya, wah, di sini bagus nih. Di sini pasti ada tempat untuk anak-anak bisa berenang. Sama halnya yang untuk kita lakukan pertama kali. Setelah kita tahu Bapa memberikan kehidupannya, fasilitasnya dalam kehidupan kita. Melalui Yesus kita bisa masuk. Roh Kudus membuat kita bisa masuk ke dalam sana. Hal yang perlu kita lakukan adalah percaya. Hari ini percaya. Bapak Ibu waktu menyaksikan tayangan ini, percaya Tuhan menolong. Percaya Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Saya tidak bilang COVID ini akan tiada, tapi COVID ini akan tetap sama seperti penyakit lain. Influenza contohnya. Penyakit ini tetap ada sampai sekarang. Semua akan kena. Tapi yang pasti, orang-orang yang punya kunci akses, mereka akan hidup. Orang yang percaya bahwa kekuatan yang terlebih besar itu adalah firman Allah, mereka akan hidup. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Waktu kita percaya firman ini, maka kita akan hidup. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saat ini menyaksikan tayangan ini, kita akan memperoleh hidup waktu kita mau melakukan firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Lantas yang kedua apa? Sebagai dari sudut pandang manusia, yang kedua adalah kita harus hidup bersih dan hidup taat. Matius 5 ayat yang ke-8. Saya rindu bacakan ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Orang yang suci hatinya, orang yang bisa menjaga hatinya bersih, mereka bisa melihat Allah. Waktu kita punya banyak tipu daya, kita punya banyak gimmick gitu ya, di hadapan Tuhan. Tuhan bukan mencari orang-orang yang munafik, tetapi orang-orang yang betul-betul berharap berserah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini membuat kita harusnya bisa menikmati, kita bisa mendekat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi dari sisi yang lain, dari sudut pandang kita, kita harus bukan hanya hidup bersih, tetapi kita berdoa kepada Bapa. Matius 6 ayat yang ke-66 dikatakan, Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat, waktu kita datang kepada Bapa, kita percaya, kita punya hati yang bersih, kita berdoa kepada Bapa, maka apa? Dia akan mendekat kepada kita. Dia akan datang membalasnya kepada kita. Jadi enggak bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu.
Waktu kita punya hati yang bersih datang kepada Tuhan, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Jaga hati kita tetap bersih, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Ada satu pujian saya teringat, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Percayalah. Kemudian, kalau begitu, kalau kita sudah melihat bagaimana cara kita mendekat kepada Allah, kalau dari apa yang kita bahas hari ini, ada sudut pandang Allah, ada sudut pandang kita. Jadi, nggak bisa kita mendekat kepada Allah dengan konsep. Aku Tuhan, udah cari Tuhan kok. Aku Tuhan, udah setia kok sama Tuhan. Tuhan bukan butuh yang seperti itu. Tuhan butuh hati kita yang bersih. Kita datang bukan untuk ngomel-ngomel sama Tuhan. Yang pasti yang harus kita percaya adalah Tuhan sendiri yang sudah membuka pintunya buat kita. Jadi kalau nggak Tuhan buka pintu, kita nggak bisa macam-macam. Intinya, dari sudut pandang Allah, Bapa sudah menyediakan. Yesus adalah jalannya, pintu. Roh Kudus adalah kunci untuk ada di dalam kehidupan. Saat ini kita harus percaya. Jaga hati kita bersih. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saat ini, apa janji Tuhan buat orang-orang yang memiliki akses kehidupan? Orang-orang yang memiliki kunci kehidupan dalam kehidupan mereka. Saat ini, yang pertama, janji kepada orang yang mendekat kepada Tuhan. Yang pertama adalah di Ulangan 4 ayat 29. Saya akan bacakan Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana, engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Saya mau katakan Bapak Ibu, waktu kita mencari wajahnya Tuhan, kita akan menemukan kasihnya Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia ada bersama kita. Kita menemukannya. Yang kedua, Tuhan akan mendengarkan kita. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang keempat. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Lihat, waktu kita mendekat kepada Tuhan, datang percaya, berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mendengar doa Bapak Ibu hari-hari ini. Jangan sampai hilang rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Lihat, bukan hanya kita didengar, tapi Tuhan mengampuni, karena orang yang mencari Tuhan pasti mau bertobat. Orang yang mencari Tuhan pasti hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan. Saya yakin semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, setiap kesalahan yang kita sadari dan kita mengakui di hadapan Tuhan, waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita. Kita lihat banyak contoh nabi-nabi yang mereka terjadi banyak kesalahan. Daud, dia jatuh dalam dosa, tapi waktu dia mendekat kepada Allah, dosanya diampuni. Elia, pernah dia mengalami satu stagnan dalam hidupnya, tapi dosanya diampuni. Waktu dia mendekat kepada Allah, dia diberi kekuatan dan dipulihkan. Ingat, dipulihkan. Bahkan di sini kata memulihkan negeri mereka. Bahkan bukan hanya hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, saudara akan dipulihkan.
percayalah, janji Tuhan ini akan digenapi. Mungkin firman Tuhan saya tidak perpanjang, tapi saya yakin dan percaya masih banyak janji Tuhan, masih banyak fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita mendekat kepada Tuhan. Dan satu hal, orang yang mendekat kepada Tuhan, hidupnya diselamatkan. Keselamatan itu jauh lebih besar. Saya percaya mujizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan. Untuk apa kita memiliki semua di dunia ini kalau kita nggak selamat? Maka waktu orang datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, maka mereka akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Maka hari ini, percayalah, Bapak Ibu Saudara, kita akan diselamatkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba mau berdoa bagi umat-Mu, jemaat Tuhan saat ini. Saat mereka mengalami keadaan-keadaan yang sulit saat ini, kami butuh akses di mana kami bisa hidup, yaitu ada kunci kerajaan-Mu. Tuhan, berikan satu hal dalam hidup kami. Engkau membuka jalan, Engkau yang memberikan segala fasilitas itu dalam hidup kami, dan Engkau yang memberikan Kristus Yesus sebagai pintu kami untuk bisa masuk ke dalam, dan Roh Kudus yang membuat kami mampu untuk masuk ke dalamnya. Tuhan, hari ini kami mau percaya, hari ini kami mau datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jikalau ada kesalahan kami, ampuni kami ya Tuhan. Dan kami saat ini percaya waktu kami mohon datang berdoa kepada Bapa, hari ini Tuhan, terjadilah mujizat-Mu, terjadilah kuasa-Mu atas kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Dan saat ini, siapapun yang menonton tayangan ini, saat ini kalau dia sakit, maka Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan keadaannya. Tuhan akan hiburkan dia. Tuhan akan memberikan kekuatan. Untuk itu kami hari ini percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu nyata. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hari ini kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah di saat ini Tuhan, tayangan ini yang kami saksikan, kami seluruhnya hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan hari ini dosa-Mu juga Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan ampuni di saat Engkau datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Tuhan akan menolong setiap hidup kami. Tuhan yang akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.